Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti.
Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin, sukacita Tuhan, amin. Ayo bangkit, ayo bangkit, kita bangkit, amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, saudara. Haleluya.
Shalom saudaraku dalam Kristus. Kita masuk minggu kedua dalam bulan Mei tahun 2020. Artinya kita sudah masuk di bulan yang kedua. Kita diam di dalam rumah. Saya berharap semuanya tetap kuat, tetap semangat, dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya COVID-19 akan segera berakhir dan kita akan kembali menjalani kehidupan seperti biasanya, bahkan lebih daripada itu. Kita akan merasakan bahwa hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Karena kita sekarang lebih mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa Mazmur 91 adalah ayat mantra orang Kristen. Saudaraku, saya boleh katakan bahwa Mazmur 91 adalah ayat yang sangat menguatkan kita sebagai orang Kristen. Karena ada janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita sebagai orang percaya dan bagi siapa yang mengandalkan Tuhan. Mazmur 91 ayat 7 mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Dan di dalam ayat yang ke-10 mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara, dua ayat ini menjadi sangat menarik, saudara. Karena dikatakan walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dengan kata lain, saudara dan saya akan mengalami suatu perlindungan dari Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami yang namanya pertolongan dari Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami yang namanya mujizat di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin di sisi kita 1000 orang rebah, di sisi kanan 10.000 orang rebah, tapi tidak menimpa kita, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena perlindungan Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bagaimana mungkin? Sementara orang-orang mengalami masalah, musibah, malapetaka, dan penyakit menghampiri setiap orang, bahkan rumah-rumah, semuanya mengalami persoalan. Tetapi kita sebagai orang percaya dan yang mengandalkan Tuhan sama sekali tidak mendekat malapetaka itu, dan penyakit tersebut tidak menimpa kita. Haleluya. Adalah suatu bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi karena memang perlindungan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Saudaraku, semakin tua dunia ini, semakin banyak masalahnya. Di satu sisi teknologi memajukan kehidupan manusia, tetapi di sisi lain teknologi bisa membawa kesengsaraan dan kebinasaan, peperangan, kebencian, permusuhan ada di mana-mana. Krisis demi krisis menimpa kita semua. Di mana perusahaan yang besar sekalipun bisa gulung tikar dan menyisakan hutang yang sangat besar dalam waktu sekejap. Krisis ekonomi tidak lagi hanya kasus regional, tetapi sudah menjadi masalah global. Penyakit seperti flu burung, flu babi, dan entah flu apalagi yang bakal muncul di kemudian hari.
juga menjadi suatu persoalan global saat ini, di mana virus COVID ini sampai hari ini belum diketemukan obat untuk menanggulangi virus ini. Juga kita mendengar gempa bumi, di mana-mana gempa bumi, gunung berapi meletus, banjir di mana-mana, kebakaran hutan, kebakaran di mana-mana, dan bencana alam lainnya seolah-olah silih berganti terjadi atas dunia ini, datang dan menghancurkan berbagai-bagai wilayah di belahan dunia ini. Kita juga mendengar pencurian, perampokan, pembunuhan, dan orang-orang jahat ada di sekeliling kita. Kalau kita pikirkan itu semua, kita akan segera merasa betapa mengerikannya hidup di dunia ini. Tapi tunggu dulu, saudara. Jangan lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang menjanjikan sesuatu sebagai pegangan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Saudaraku, Mazmur 91 adalah janji Tuhan yang sangat besar dan sangat dahsyat pada zaman ini. Dalam situasi-situasi yang menyeramkan saat ini, situasi yang tidak menentu, baiklah kita berpegang dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan melindungi kita di bawah kepak dan sayapnya sebagai perisai dan tembok tebal yang tidak akan bisa ditembus malapetaka. Tuhan juga berjanji bahwa engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, kita harus mengakui dan kita harus jujur betapa butuhnya kita akan janji Tuhan ini. Apalagi dalam situasi seperti ini, dan kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat dan dipenuhi banyak kesulitan. Saat virus COVID-19 datang, siapa yang dapat melindungi kita selain tangan Tuhan Yesus yang sanggup menolong? Pada saat janji Tuhan ini ditulis, sepertinya belum ada teknologi yang memungkinkan untuk bisa memusnahkan 1.000 bahkan puluhan ribu orang sekaligus. Tapi pada zaman ini, hal itu menjadi mungkin dengan adanya bom nuklir dan berbagai senjata pemusnah massal, bahkan termasuk wabah penyakit menular yang mematikan seperti sekarang ini. Orang meninggal dalam hitungan hari, ribuan orang meninggal. Dan dalam hitungan bulan sudah ratusan ribu dan jutaan orang yang meninggal. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menerima janji Tuhan ini? Di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya bermalam menjalin satu keintiman dengan Tuhan, yang tidak jenuh-jenuhnya, tidak bosan-bosan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Artinya, mereka betul-betul total surrender kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, mengharapkan perlindungan Tuhan, mengharapkan pertahanan Tuhan dan pembelaan dari Tuhan. Karena mereka percaya Allah sumber pertolongan satu-satunya. Artinya orang yang mendapatkan perlindungan Tuhan harus duduk di dalam lindungan Tuhan. Kita harus termasuk bilangan-bilangan orang yang dalam lindungan Tuhan. Kita harus termasuk bilangan orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang sudah melakukan hidup dalam naungan Tuhan, maka berhak memegang janji Tuhan. Dan Mazmur 91 terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Percayalah, Tuhan mau menjadi yang utama dalam hidup kita. Dia mau menjadi tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Tuhan mau menjadi nama pertama yang akan kita panggil dan andalkan ketika kesukaran mulai menimpa kita. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan ingin kita menyadari bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu
dan mengetahui bahwa tidak ada satu pun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Tuhan menghendaki kita untuk menjadikannya sebagai pribadi yang bisa dipercaya sepenuhnya dan diharapkan untuk mengamankan hidup kita. Ketika kita melakukan itu semua, kita akan mengalami sebuah pengertian yang mendasar bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, kita percaya. Di dalam Mazmur 62 ayat 5 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuhan mampu memberikan ketenangan. Tuhan mampu memberikan harapan. Tuhan mampu melindungi hidup kita. Badai gelombang boleh ada dalam hidup kita, tetapi kita mampu melewati karena ada tangan Tuhan yang menyertai kita semua. Kita melihat peristiwa Sadrak, Mesak dan Abednego yang secara manusia dikatakan bahwa tidak mungkin mereka masuk ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Tapi apa yang terjadi? Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan sanggup menolong. Daud juga sudah membuktikan bahwa bangsa Israel di zaman Musa mengalami semua. Daud sudah membuktikan bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah orang-orang yang tinggal dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, saya terlalu yakin dan percaya, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, badai boleh terjadi dalam hidup kita, gelombang bahkan terjadi dalam hidup kita, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan sesuai dengan Mazmur 91 itu akan terjadi buat saudara dan saya. Dalam 4 bulan terakhir, saya melihat banyak sekali orang-orang yang harus pulang ke rumah Bapa tanpa kita duga-duga. Mereka sehat, mereka masih muda. Ada teman saya usia masih 50. Semua sehat, tapi harus pulang. Kita juga tahu beberapa aktor, seperti artis, seperti Asef Sinclair, Glenn Fredly, terakhir Didi Kempot. Usia mereka masih relatif muda. Mereka tidak terdeteksi ada penyakit. Tapi apa yang terjadi? Mereka harus pulang ke rumah Bapa. Mereka harus mengakhiri pertandingan ini. Kita seakan tersentak mendengar kematian mereka. Semua tidak terduga, saudara. Bukan hanya orang-orang tua yang sudah lanjut yang dipanggil pulang, tetapi orang-orang muda, bahkan dia kategorikan sehat, mereka juga harus pulang kapanpun. Oleh sebab itu, duduk diam dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada jaminan bahwa kita pasti ditolong dan diselamatkan. Berlindunglah dengan aman dan tenang di bawah kepak sayap Tuhan. Tuhan memberkati.
Demikian ibadah kita minggu ini. Jemaat Tuhan tetap di rumah, jaga kesehatan Anda bersama keluarga. Dan perlu diketahui bahwa setiap hari pukul 20.00 akan diadakan Bible Study yang langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Abraham Irwan Santoso. Setiap hari 20.00 atau hubungi nomor berikut ini. Oke. Melalui aplikasi Zoom, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Bapa, kami menaikkan syukur kami Tuhan karena hari ini kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah diteguhkan, dikuatkan dan diberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Engkau adalah satu-satunya yang Allah yang kupercayai. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Dan kami percaya Mazmur 91 terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami termasuk bilangan orang-orang yang tinggal di dalam naungan Tuhan dan bermalam di dalam naungan Bapa yang Maha Kuasa. Kami adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kami juga percaya Bapa, kami akan membangun keintiman dengan Tuhan. Pada saat keintiman terjadi, maka kuasa mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan perlindungan daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkati setiap orang yang mendengar ibadah ini Tuhan, dan mengikuti setiap firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan lindungi mereka Tuhan di bawah kepak sayap-Mu Bapa. Dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami angkat tangan, kami arahkan hati kami mau menerima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.